Hai, jumpa lagi di Unlit Story. Di video aku sebelumnya aku bilang kalau ada pertempuran antara Amerika Serikat dengan Cina. Dan aku mau ajak kamu untuk melihat pertempuran ini di film yang berjudul Mulan. Ada banyak versi tentang Mulan dan bahkan film ini keluar pertama kali di Cina tahun 1958 ya kalau nggak salah. Oke, kita lanjut saja tentang Mulan ini. Aku mau bahas versi Mulan mana yang paling bagus? Apakah versi Hollywood atau versi Cina, negara asalnya si Mulan? Karena Disney launching film Mulan sendiri di tahun 2020, maka aku mau mencarikan rematch yang sebanding, yaitu Mulan setidaknya juga tahun 2020. Jadi aku cari-cari nih. Ternyata ada sekitar 5 film Mulan yang keluar di tahun 2020. Yang kalau dari Cinanya sendiri itu ngeluarin ada 4 film Mulan di tahun 2020. Sedangkan ya Hollywood cuma 1 saja. 1 lawan 4 kayaknya nggak matching ya, kayak keroyokan gitu. Oke, jadi aku mau cari film yang paling banyak dibahas, yaitu Matchless Mulan. Versi-versi Mulan yang lain tidak aku bahas di sini karena aku kesulitan mencari versi-versi Mulan lainnya dan juga cuma ada di TV Tiongkok sana deh, nggak beredar luas gitu. Oke, jadi aku mau nandingin Disney Mulan dengan Matchless Mulan. Kita ngopi dulu. Ada banyak versi tentang Mulan ya. Siapa sih Mulan ya? Katanya Mulan ini cuma cerita hayalan, tapi ada juga yang bilang, oh iya itu Mulan itu kisah nyata. Tetapi kisah yang sebenarnya itu agak-agak samar. Di dua versi, punya Hollywood dan punya si Cina ini, dua-duanya yang jelas menceritakan latar belakang si Mulan ini. Tentang siapa sih Mulan. Versi Hollywood menceritakan masa kecil Mulan yang bandel, tomboy, dan sangat suka bela diri. Sampai buat satu kampung geleng-geleng. Sedangkan versi Cina, si Mulan sudah dewasa nih, sudah jadi gadis, tapi satu kampung sangat menyenangi dia. Cuma aku agak bingung di sini ya, karena itu Mulan kayak ya menolong tetangganya tapi membagi-bagikan baju, entah profesinya berkaitan dengan laundry atau penjahit. Ya, yang jelas dia disukai sama tetangga-tetangga dan satu kampungnya. Walaupun begitu, dia ini ditakuti. Di versi Hollywood diceritakan dia hanya punya satu adik dengan ayah yang sudah sakit-sakitan dan tidak dapat berdiri tegak akibat perang yang dilalui ayahnya di masa lalu. Sedangkan di versi Cina, ya ayahnya kondisinya sih sama juga, tetapi si Mulan punya satu adik cowok. Kalau kamu lihat di versi Hollywood, si Mulan ini terlihat eye-catching. Jadi begitu ada si Mulan, kita langsung tahu nih, oh tuh Mulan tuh. Berbeda dengan versinya si Cina ini, itu ya kayak aku tuh menanti-nantikan Mulan yang mana ya, Mulan yang mana ya, apa itu Mulan? Kayaknya nggak mungkin karena ya kurang eye-catching. Jadi untuk intronya aku lebih suka versi Disney si Mulan ini karena dia kelihatan begitu energik, lari-lari ngejar ayam sampai ke atas atap. Di bagian paling awal film Matchless Mulan terlihat kalau ada adegan di mana bangsa Ruran itu menyerang negara Wei sehingga mengakibatkan ada korban jiwa tuh, ada anak kecil yang ada di tengah-tengah perang. Perpaduan warna dan sudut pandang kamera itu menggabungkan sinematografi yang enak dipandang dan rasanya nggak puas cuma sekali lihat aja. Adegan slow motionnya itu semakin menambah dramatis. Namun sayangnya di adegan-adegan selanjutnya kok kayaknya tidak seperti yang di awal film ini. Karena kayak ya ada beberapa kayak aku bilang bugs ya. Seperti munculnya tulisan di atas kayak gini. Terus juga ada bayangan. Dan entahlah kayak kok nggak kayak di awal gitu. Apalagi ada adegan yang Mulan menyelamatkan pangeran dari api.
tapi aku nggak ngeliat adegan itu. Atau ya, tapi aku males lah untuk ngulangnya lagi ya. Dan sampai film berakhir aku tidak mendapati adegan-adegan yang kayak sinematografinya yang mengesankan ya, seperti yang di bagian awal film ini. Malah terkesan film ini low budget dibandingkan dengan versi Disney yang katanya budgetnya menyentuh di angka 200 juta dolar. Dari awal film hingga akhir itu mata kita disungguhi dengan banyak warna, walau yang dominan itu warna merah. Ini aku ngerti sih kenapa memilih warna merah ya menjadi dominan ya, karena kebanyakan kan kalau Imlek itu banyak yang warna-warna merah itu ya, yang katanya sih ini arti warna keberuntungan. Jadi untuk sisi ini aku lebih suka yang versi Hollywood. Hollywood emang jago sinematografi. Adegan berantemnya Mulan itu bisa bikin mata melotot. Namun sayangnya jurus yang dipakai ya itu lagi. Kok kayak nggak ada jurus lain. Tetapi harusnya Cina lebih jago lagi di koreografinya. Di versi Cina, Matchless Mulan ini aku harapkan dia dapat koreografinya lebih ngena ya, kayak lebih wow, keren tendangannya, pukulannya itu. Tetapi ternyata tidak lebih parah daripada yang versi Hollywood ini. Beberapa kali wajahnya stuntman yang asli itu kelihatan di kamera. Kalau dilihat dari background kedua pemeran, Liu Yufei mempelajari martial arts selama 3 bulan sebelum produksi film itu dimulai. Sedangkan Hu Shu'er, ya aku sebenarnya kurang dapat info banyak tentang dia. Yang ku dapati adalah dia artis asli dari Cina sana, terus dia juga mendalami akademi musik dan tari di Beijing, dan sudah membintangi banyak film Mandarin. Sayang sih koreografi Matchless Mulan ini agak kurang gimana gitu ya. Padahal kan Mulan sendiri originalitasnya kan dari Cina sana. Jadi untuk koreografi ini aku lebih suka yang versi Hollywood. Di semua versi Cina tentang Mulan sewaktu dia daftar ulang, dia memakai nama aslinya yaitu Hua Mulan. Sedangkan di versi Hollywood ini dia memakai nama samaran Hua Jun. Arti nama Mulan sendiri adalah Magnolia, yang mungkin terdengar terlalu feminin bagi orang Hollywood ya, jadi dipilih Hua Jun. Jun itu artinya tampan, luar biasa. Di versi Hollywood itu terlihat kalau Hua Mulan ini sangat tomboy. Walau pada aslinya ini banyak kesaksian orang-orang kalau bilang sebenarnya Mulan ini adalah wanita yang anggun. Untuk membuat karakter Mulan sepertinya memang lebih mudah kalau dia digambarkan sebagai wanita yang tomboy. Karena dia memilih untuk menjadi tentara walaupun embel-embelnya menggantikan papanya ya. Tetapi kan dia punya keberanian yang seperti laki-laki gitu. Tapi ya anehnya nih kalau memang dia digambarkan sebagai wanita yang tomboy, itu kenapa kok rambutnya digelar gitu ya, digerai gitu aja, jadi supaya kelihatan perempuannya kali. Padahal nih ya kalau berantem dengan rambut pakai digelar-gelar kayak gitu kan, ya kan suka kayak ngalangin gitu ya, ngalangin pemandangan nih ya. Apalagi gue kalau lagi nyapu itu rambut yang cut ya, kayak susah gitu ngelihatnya. Nah apalagi berantem. Waktu adegan dia berantem itu kelihatan banget ekspresinya si Mulan ya, bengis. Dan ya memang seharusnya begitu sih tampangnya kalau lagi berantem, fokus gitu kan. Tapi kalau yang di Matchless Mulan aku tuh ngelihatnya kayak dia kewalahan, padahal seharusnya kan dia tuh bisa menguasai lawan. Untuk dari sisi karakter Mulan, aku lebih memilih yang versi Matchless Mulan. Karena ya kayaknya memang lebih cocok dan dia mewakili para wanita. Walaupun ya ekspresinya ya kurang aja. Balada asli Mulan menceritakan kisahnya menjadi tentara selama 12 tahun. Dan selama itu pula ia menyembunyikan identitasnya. Sedangkan di versi Hollywood, hanya dengan satu pertandingan saja dia ungkap identitasnya. Di Matchless Mulan, dia ungkap identitasnya pada saat dia terkepung ya, dan dia berdiri nih di tempat yang tinggi dan dia gerai deh itu rambutnya cuma buat nunjukin nih gue cewek. Ayo dong kita semua bertempur, gue aja yang cewek nih berani maju. Tapi ya biarpun dia berdiri di tempat terbuka itu tidak ada
anak panah atau musuh pun yang sepertinya ngelihat dia, ataupun kalau ngelihat kayaknya terpana, wow ada cewek loh gitu. Ya kayaknya sih begitu ya, karena ada si temannya Mulan, koleganya si Mulan yang terpanah, padahal dia udah sembunyi loh. Mulanya Hollywood tidak membuat teman-temannya ya bersemangat dalam mengalahkan musuh, tetapi malah terkesan, awas Mulan mau lewat. Dan ya ciri khas film Hollywood lah kebanyakan ya, biasalah ada yang kurang nih kalau nggak ada percikan-percikan cinta, yang jadi ceritanya kayak mengambil kayak ceritanya si Sampai Entai gitu. Itu loh kisah tentang perempuan yang masuk ke sekolah laki-laki, tapi waktu di situ kan dia menyamar juga menjadi cowok, terus dia ada naksir temennya yang cowok, dan ya gitulah. Tapi kok gue malah aneh ya, sebenarnya kayak ini agak-agak mengacu ke LGBT gitu ya. Iya, kalau si Mulan cewek, jalannya jadi dilancarkan ya, mereka bisa ya lanjut gitu. Tapi kalau ternyata si Mulan ini sampai endingnya itu cowok terus gimana kisah percintaannya? Di versi Cina tahun 2020 yang gue tonton itu, semuanya ada teman-teman sekampungnya yang juga ikut pelatihan bareng-bareng sama Mulan ya. Jadi tuh ada juga yang tahu kalau Mulan ini cewek tanpa Mulan beritahu, karena ya kan sama-sama datang dari kampung. Sedangkan di versi Hollywood sama sekali tidak ada teman sekampungnya. Ya kalau gini aneh aja sih ya kalau si Mulan pakai nama palsu. Jadi versi Hollywood ini sebenarnya gue berharap banyak kalau versi Hollywood ini menempati urutan pertama di hatiku. Tapi dengan alur cerita yang sedikit aneh dan kayak ngayal gini ya, kayaknya ya kurang fair ya. Matchless Mulan, walaupun endingnya itu membosankan dan lebih kayak kelihatan kehabisan ide daripada budgetnya, dia tuh masih kelihatan lebih bagus daripada si Disney Mulan. Jadi untuk ini gue memilih versi Cina, Matchless Mulan. Jadi untuk rematch ini versi gue tentunya dimenangkan oleh Mulan. Padahal Mulan versi ini di Cina sana nih, negara aslinya itu dilarang loh jadi trending topik. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe.